Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wenisa Fitri untuk melanjutkan materi yang kedua mengenai komponen-komponen pengembangan kurikulum. Komponen pengembangan kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah isi atau learning experience, yang ketiga adalah metode, yang terakhir adalah evaluasi. Hierarki tujuan. Yang pertama, aims, tujuan umum pendidikan atau tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Yang kedua adalah goals, yang tujuan institusional atau SKL atau tujuan lembaga atau satuan pendidikan. Tujuan institusional atau SKL adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Selanjutnya adalah standar kompetensi, tujuan mata pelajaran. Tujuan kurikuler atau SK adalah tujuan oleh setiap bidang studi. Tujuan kurikuler adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap anak didik setelah mereka mempelajari bidang studi tertentu. Tujuan pembelajaran atau PP atau KD adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah objektif yang mencakup kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Komponen pengembangan selanjutnya adalah isi atau learning experience. Isi atau materi pelajaran. Yang pertama, komponen yang harus berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Yang kedua adalah materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran. Yang ketiga adalah aktivitas yang seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan. Komponen pengembangan kurikulum yang ketiga adalah metode. Metode, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Metode adalah cara untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Bisa berupa model atau CTL, strategi ekspositoris, metode ceramah, dan tanya jawab. Komponen pengembangan komponen selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi yang pertama menentukan nilai dan arti kurikulum. Yang kedua, melihat efektivitas pencapaian tujuan. Yang ketiga adalah mengetahui ketercapaian tujuan. Model evaluatif kurikulum terbagi menjadi 2, yaitu model CIPP dan model evaluatif counternestic. Yang kedua adalah jenis tes. Jenis tes terbagi menjadi 2, yaitu tes dan non-tes. Tes terbagi menjadi 2, yaitu objektif dan uraian. Sedangkan non-tes terbagi menjadi 4, yaitu wawancara, studi kasus, skala sikap, dan observasi. Itulah komponen-komponen pengembangan kurikulum yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.